Perkenalkan, nama saya Berliana Nuriana dari jurusan Perbankan Syariah kelas B dengan NPM 21030201007 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam dengan judul Pemikiran Ekonomi Islam pada masa Dinasti Umayyah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi Zuardi, SHI, MSI. Abstrak, salah satu strategi pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah memajukan aspek kehidupan ekonomi. Pengembangan ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Sektor pembangunan di bidang ekonomi merupakan masalah sentral dalam pembangunan suatu negara. Tanpa didukung oleh ekonomi yang kuat, mustahil suatu negara dapat melaksanakan pembangunan di bidang yang lain secara baik dan sempurna. Begitu pula perkembangan perekonomian pada masa pemerintahan dinasti Umayyah secara umum sudah mulai meningkat dibanding dengan masa sebelumnya. Sistem ekonomi Bani Umayyah adalah kelanjutan dari sistem ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Daulah pada masa Bani Umayyah yang berkuasa kurang lebih selama 90 tahun juga telah memberikan kontribusi yang besar dalam membangun peradaban Islam di dunia. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kemajuan dalam sistem ekonomi secara garis besar, yaitu pada bidang perdagangan, bidang pertanian, dan industri, reformasi fiskal, dan pembuatan mata uang. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, perkembangan perdagangan dan perekonomian, teraturnya pengelolaan pendapatan negara yang didukung oleh keamanan dan ketertiban yang terjamin telah membawa masyarakatnya pada tingkat kemakmuran. Yang selanjutnya, pendahuluan. Dinasti Umayyah berdiri ketika Muawiyah bin Abi Sufyan memproklamasikan dirinya sebagai khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib pada 661 Masehi. Nama Bani Umayyah dalam bahasa Arab berarti anak turun Umayyah, yaitu Umayyah bin Abdul Syams. Ia adalah salah satu pemimpin dalam kabilah suku Quraisy. Pasca pemerintahan Khulafaur Rasyidin atau setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khalifah Rasyidin yang keempat. Kepada daulah Bani Umayyah, ini dicatat sebagai syarat intrik sehingga patut dicermati dan dikaji lebih mendalam. Tidak hanya itu, pergaulan politik yang terjadi pada awal berdiri daulah Bani Umayyah hingga perkembangan dan perubahan sistem khilafah menjadi daulah yang sangat menarik untuk ditelaah. Dari sinilah konversi model pemerintahan dari demokratis menjadi monarki dimulai. Namun, kita juga tidak dapat menutup mata. Meskipun terdapat berbagai persoalan yang terjadi waktu itu, daulah Bani Umayyah yang berkuasa lebih selama 90 tahun juga telah memberikan kontribusi yang besar dalam membangun peradaban Islam di dunia. Banyak kemajuan yang telah tergores dalam peradaban Islam oleh daulah Bani Umayyah, di antaranya di bidang politik, pemerintahan, militer, sosial kemasyarakatan, pendidikan, kesenian, pemikiran, filsafat, pemahaman, keagamaan khususnya ekonomi. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas mengenai perkembangan ekonomi pada masa daulah Bani Umayyah, yang di dalamnya membahas mengenai perkembangan dan pertumbuhan pada masa daulah tersebut. Salah satu contoh pada masa pemerintahan Abdul Malik, perkembangan perdagangan dan perekonomian, teraturnya pengelolaan pendapatan negara yang didukung oleh keamanan dan ketertiban yang terjamin telah membawa masyarakat pada tingkat kemakmuran. Yang selanjutnya, pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah pemerintahan Bani Umayyah. Yang kedua, saya akan membahas tentang tata politik dan pemerintahan Bani Umayyah. Yang ketiga, tentang kebijakan umum pada masa Bani Umayyah. Yang keempat, tentang sistem ekonomi dan fiskal pada masa Bani Umayyah. Baik, yang pertama adalah sejarah pemerintahan Bani Umayyah. Muawiyah ibnu Abi Sufyan adalah khalifah pertama pada masa dinasti Bani Umayyah. Terbentuknya dinasti ini dan diakuinya secara resmi Muawiyah memangku jabatan khalifah pada tahun 661 Masehi atau 141 Hijriah.
Peristiwa ini terjadi setelah Hasan ibnu Ali yang dibaiat oleh pengikut setia Ali menjadi khalifah sebagai pengganti Ali mengundurkan diri dari gelanggang politik. Sebab ia tak ingin lagi terjadi pertumpahan darah yang lebih besar dan menyerahkan kekuasaan sepenuhnya kepada Muawiyah. Sikap Hasan ibnu Ali ini dalam sejarah dikenal dengan Tahu Persatuan al-Jamaat. Sosok Muawiyah dikenal sebagai seorang politikus dan administrator yang pandai. Umar bin Khattab sendiri pernah menilainya sebagai seorang yang cakap dalam urusan politik pemerintahan, cerdas dan jujur. Kekhalifahan Bani Umayyah adalah kekhalifahan pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari 756 sampai 1031 di Cordoba, Spanyol. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Asyams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau pada mulanya hanyalah gubernur Syam, akan tetapi setelah terjadi pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, maka situasi itu dimanfaatkan untuk melawan kekuasaan Ali bin Abi Thalib sehingga timbul perang Siffin. Yang selanjutnya adalah tata politik dan pemerintahan Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah telah mampu melakukan ekspansi yang sempat terhenti pada masa Ali. Tunisia dapat ditaklukkan. Di sebelah timur, Muawiyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Angkatan lautnya melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium di Konstantinopel. Ekspansi ke timur yang dilakukan Muawiyah kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abdul al-Malik. Dia mengirim tentara menyeberangi Sungai Oxus dan dapat berhasil menundukkan Balkh, Bukhara, Khawarizm, Ferghana, dan Samarkand. Tentaranya bahkan sampai ke India dan dapat menguasai Balochistan, Sindh, dan daerah Punjab sampai ke Multan. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Ali bin Abdul Malik. Masa pemerintahan Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia pada masa pemerintahan yang berjalan kurang lebih 10 tahun itu. Tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditundukkan, Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam dengan pasukannya menyeberangi selat dan memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan mendarat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Tentara Spanyol dapat dikalahkan. Dengan demikian, Spanyol menjadi sasaran ekspedisi selanjutnya. Suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah, yang bermaksud mencontoh monarki di Persia dan Bizantium. Dia memang tetap menggunakan istilah khalifah, namun dia memberikan interpretasi baru dari kata-kata itu. Mengagungkan jabatan tersebut, dia menyebutnya khalifah Allah dalam pengertian penguasa yang diangkat oleh Allah. Seperti halnya peradaban Islam, politik Islam pun harus mendapat pengertian dan batasan yang jelas. Yang ketiga, ada kebijakan umum pada masa Bani Umayyah. Dengan adanya kerjasama yang baik antara Abdul al-Malik dan Al-Hajjaj, ini menghasilkan pemerintahan yang kuat yang ditandai dengan meningkatkan anggaran pemerintah untuk berbagai macam pekerjaan umum. Di antaranya adalah pembangunan prasarana dan masjid-masjid di berbagai provinsi. Dan yang terbesar ialah pembangunan Dome of the Rock atau Kubah Al-Sahra di atas Masjid Al-Qasya di Yerusalem. Upaya pembangunan prasarana di atas menjadikan pertanian dapat berkembang dengan pesat. Hasil uang menonjol seperti gandum, padi, tebu, jeruk, kapas, dan sebagainya. Demikian juga, industri kulit dan tenun mengalami kemajuan yang cukup bagus. Hasil pertanian dan perindustrian dipasarkan sampai ke India dan Asia Tenggara.
Pengganti Khalifah Abdul Al-Malik adalah anaknya yang bernama Walid ibnu Abdul Al-Malik yang mewarisi dua hal penting. Yang pertama, kekayaan yang melimpah dari hasil berbagai penaklukan. Yang kedua, mata uang Arab yang telah dibakukan. Karena itu, masa pemerintahan Walid ini dipandang sebagai puncak kejayaan dinasti Umayyah. Sedangkan pada masa-masa kekhalifahan sesudahnya, mulai terlihat tanda-tanda kemerosotan dan hampir tak terlihat lagi peristiwa-peristiwa penting yang dapat dikatakan sebagai kemajuan ekonomi. Di zaman Walidlah ekspansi pasukan Islam ke wilayah barat ditaklukkan. Yang keempat ada sistem ekonomi dan fiskal pada masa Bani Umayyah. Reformasi administrasi keuangan negara pada masa pra-Islam, uang Romawi dan Persia digunakan di Hijaz. Di samping beberapa uang perak himyar yang bergambar burung hantu Atik, Umar Muawiyah dan para khalifah terdahulu lainnya merasa cukup dengan mata uang asing yang beredar. Dan mungkin pada beberapa kasus terdapat kutipan ayat Al-Quran tertentu pada koin-koin itu. Sejumlah uang emas dan perak pernah dicetak sebelumnya pada masa Abdul Al-Malik. Tetapi cetakan itu hanyalah tiruan dari mata uang Bizantium dan Persia. Pada tahun 695, Abdul Al-Malik mencetak dinar emas dan dirham perak yang murni hasil karya orang Arab. Wakilnya Irak, Al-Hajjaj, mencetak uang perak di Kufah pada tahun berikutnya. Di samping membuat uang Islam dan melakukan Arabisasi administrasi keejaan, Abdul Al-Malik juga mengembangkan sistem layanan pos dengan menggunakan kuda antara Damaskus dan ibu kota provinsi lainnya. Faktor kemajuan ekonomi pada masa Daulah Bani Umayyah. Yang pertama, ada perdagangan. Setelah Daulah Umayyah berhasil menguasai wilayah yang cukup luas, maka lalu lintas perdagangan mendapat jaminan yang layak, baik menuju jalan darat maupun laut. Pada jalan darat, umat Islam mendapatkan keamanan untuk melewati jalan sutra menuju Tiongkok guna memperlancar perdagangan sutra, keramik, obat-obatan, dan wangi-wangian. Pada jalur laut, ke arah negeri belahan timur untuk mencari rempah-rempah, bumbu, permata, logam, gading, dan bulu-buluan. Sehingga dengan demikian, Basrah di Teluk Persia pada saat itu menjadi pelabuhan dagang yang cukup ramai. Yang selanjutnya ada pertanian dan industri. Dalam bidang pertanian, Umayyah memberi tumpuan terhadap pembangunan di sektor pertanian. Beliau telah memperkenalkan sistem irigasi atau pengairan yang bertujuan meningkatkan hasil pertanian. Yang selanjutnya ada reformasi fiskal. Selama pemerintahan Umayyah, semua pemilik tanah baik yang muslim maupun non-muslim diwajibkan membayar pajak tanah. Sementara itu, pajak kepala tidak berlaku lagi bagi penduduk muslim, sehingga banyak penduduk yang masuk Islam secara ekonomi. Hal ini yang melatar belakangi berkurangnya penghasilan negara. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, beliau memiliki pandangan bahwa menciptakan kesejahteraan masyarakat bukan dengan cara mengumpulkan pajak sebanyak-banyaknya seperti yang dilakukan oleh masa Khalifah Bani Umayyah sebelum Umar, melainkan dengan mengoptimalkan kekayaan alam yang ada dan mengelola keuangan negara dengan efektif dan efisien. Keberhasilan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat inilah yang membuat Umar bin Abdul Aziz tidak hanya disebut sebagai pemimpin negara, tetapi juga sebagai fiskalis muslim yang mampu merumuskan, mengelola, dan mengeksekusi kebijakan fiskal pada masa kekhalifahannya. Yang selanjutnya ada pembuatan mata uang. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan 65-86 Hijriah, beliau membuat kebijakan untuk memakai mata uang sendiri. Pemerintah saat itu mendirikan tempat percetakan mata uang di Dar Ijrat. Mata uang dicetak secara terorganisir dengan kontrol pemerintah. Kemudian pada tahun 77 Hijriah atau 697 Masehi, Kekhalifahan Abdul Malik mencetak dinar khusus yang bercorak Islam yang khas berisi teks Islam ditulis dengan tulisan Kufi. Yang selanjutnya adalah penutup. Perkembangan ekonomi pada masa dinasti Bani Umayyah sudah mulai meningkat dibanding dengan masa sebelumnya. Peningkatan perekonomian yang pada gilirannya akan membawa kemakmuran pada dinasti ini.
pada dasarnya tidak terlepas dari kebijaksanaan yang diterapkan pada para khalifah. Di samping partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap kebijaksanaan tersebut, peradaban Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam berbagai bidang pengetahuan, agama, arsitektur, sains dan teknologi, dan lain-lain khususnya ekonomi. Kemunduran dinasti-dinasti ini dikarenakan dari banyak sebab, bisa dibagi menjadi faktor eksternal dan internal. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kemajuan Daulah Umayyah secara garis besar, yaitu pada bidang perdagangan, bidang pertanian dan industri, reformasi fiskal dan pembuatan mata uang. Sedangkan faktor yang menjadi penyebab runtuhnya Daulah Umayyah adalah sistem pemerintahan yang turun-temurun, gaya hidup mereka yang bermewah-mewahan, terjadinya peperangan yang sangat panjang sehingga menyebabkan krisis ekonomi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila di dalam saya mempresentasikan terdapat kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.